Selamat pagi saudara-saudara, kita berjumpa lagi dalam acara Diplomasi Kebudayaan dan Pariwisata. Oke, kita sudah melihat bahwa diplomasi kebudayaan sesuatu yang sangat penting bagi tercapainya politik luar negeri suatu negara. Bentuk-bentuk fenomena diplomasi kebudayaan yang dilakukan berbagai bangsa sudah bisa Anda temukan. Kebudayaan disebut sebagai soft power. Kenapa soft power? Karena melalui soft power ini adalah suatu negara bisa mempengaruhi negara lain. Ketika kita berada di dalam penjajahan Belanda, apa yang tersisa dari pendidikan Belanda yang ada di Indonesia? Apa yang tersisa dari cara berpakaian orang Belanda? Sebagai sebuah instrumen politik luar negeri, kita bisa lihat bahwa diplomasi kebudayaan dilakukan dalam setiap masa. Kemudian kita sekarang akan masuk pada bahasan teori diplomasi kebudayaan. Yang pertama, teori atau perspektif soft power dalam diplomasi kebudayaan. Teori ini dikembangkan oleh pertama kali Joseph Nye pada tahun 1990-an, di mana dia menekankan bahwa soft power atau kemampuan suatu negara mencapai kepentingan nasional melalui kemampuan mempengaruhi negara lain secara persuasif, secara berkelanjutan, secara halus. Nah, ini adalah sangat tepat untuk dilakukan melalui diplomasi kebudayaan. Jadi teori ini menekankan bahwa diplomasi kebudayaan adalah alat atau instrumen utama di dalam soft power suatu negara. Kemudian kita menginjak pada teori yang berikutnya. Perspektif berikutnya adalah teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme ini melihat bahwa di dalam HI kita tahu bahwa konstruktivisme di dalam HI itu kita sudah beberapa kali membahas. Konstruktivisme ini melihat bahwa identitas, norma, dan ide itu mempengaruhi hubungan internasional atau hubungan antar negara, dan realitas politik, sosial, budaya internasional itu bukan hanya diisi dengan kepentingan material, kepentingan militer, tetapi adalah dengan ide-ide. Nah, menurut teori ini bahwa hubungan internasional yang dilakukan melalui diplomasi kebudayaan ini akan memperkuat pertukaran antar negara baik dalam bidang ekonomi, politik, dan sebagainya. Dan itu semua termasuk kebudayaan internasional, nilai-nilai internasional itu dikonstruksikan oleh kekuatan-kekuatan negara-negara untuk mencapai kepentingan nasional masing-masing. Sehingga di sini kebudayaan bukan sesuatu yang berdiri sendiri, tetapi kebudayaan adalah terkait dengan kebijakan politik. Termasuk kepentingan luar negeri, kepentingan ekonomi, dan sebagainya. Yang berikutnya adalah kita lihat teori pertukaran dan interdependensi. Di sini konsepnya bahwa diplomasi kebudayaan menghasilkan adanya sebuah pertukaran kebudayaan yang selanjutnya menumbuhkan interdependensi. Disinilah kita lihat bahwa ketika ada
interdependensi itu terkait dengan relasi kekuasaan. Interdependensi atau ketergantungan, saling ketergantungan ini memperlihatkan konstruksi relasi kuasa antar negara, di mana interdependensi ini ada suatu posisi, suatu struktur di mana suatu negara dengan negara lain saling melakukan pertukaran power, antara lain dibentuk melalui pertukaran budaya dalam diplomasi budaya yang dilakukan kedua belah pihak. Sehingga kita lihat menurut teori ini, diplomasi kebudayaan akan memperkuat jaringan hubungan antar negara, dan tidak hanya di dalam bidang budaya, tetapi bidang politik, ekonomi, dan sebagainya. Itulah teori pertukaran atau teori interdependensi. Selanjutnya kita bisa melihat ada teori yang berikut adalah teori hegemoni budaya. Bahwa konsep dasarnya seperti yang dikatakan oleh Antonio Gramsci, bahwa hegemoni itu tidak hanya dilakukan melalui kekuatan militer atau kekuatan ekonomi, tapi juga pada dominasi budaya dan ideologi. Sehingga diplomasi kebudayaan itu adalah menurut teori hegemoni ini dapat menjadi suatu alat untuk melakukan kontrol budaya, kontrol politik oleh hegemon atau negara kuat yang mendominasi kekuatan-kekuatan lain melalui hegemoni budayanya. Sehingga melalui teori ini kita bisa melihat tidak bisa kita lepaskan diplomasi kebudayaan dari kebijakan politik luar negeri sebagai pilar utama pencapaian kepentingan nasional yang terkait dengan pihak-pihak di luar negeri. Itu adalah beberapa teori yang bisa kita pakai untuk mengkaji, untuk mereview kebijakan atau strategi atau bentuk-bentuk diplomasi kebudayaan yang dilakukan oleh setiap negara. Ya, jadi selanjutnya Anda bisa mereview dan Anda bisa melakukan pendekatan yang mana dengan teori yang mana, terserah Anda ya. Karena jangan lupa kalau kita menggunakan satu teori yang sudah dipilih atau perspektif yang dipilih, kita harus konsisten melihat kata-kata kunci yang akan dipakai, Anda pakai untuk mereview diplomasi kebudayaan yang Anda pilih. Ya, jadi ini adalah bekal sedikit untuk melakukan kajian terhadap strategi atau kebijakan diplomasi kebudayaan setiap negara. Sekian untuk pertemuan kali ini, sampai jumpa.